Jadi Mas Aan datang ke sini mau butuh nasihat dari Pak Ustadz gimana caranya agar istri tidak bekerja seperti itu, begitu? Iya benar loh, Mas Farid. Saya pengen dia nggak nyanyi malam lagi. Kalau siang saya restui, saya bahagia. Dan saya juga bangga punya istri dia, ya punya bakat lah. Bakat. Cuman kalau malam memang saya nggak bolehnya apa, karena dunia malam itu saya tahu sendiri. Karena saya memang, maafnya ngomong, saya ya orang-orang seperti itu. Nah saya pengen berubah, saya pengen tobat benar Pak Ustadz, dan nggak mau kena minuman lagi. Makanya saya nak ngelarang istri saya buat nyanyi malam. Ada sempat bertengkar soal itu nggak Pak? Berantem terus. Berantem terus. Kita ribut terus, bahkan seminggu lewat kita udah hampir pisahan lagi. Cuman saya masih tetap bertahan, saya pertahankan rumah tangga saya sebisa mungkin. Saya rayu dia, tapi dia tetap aja masih. Alasannya dia tetap nyanyi malam hari itu apa? Udah pernah tanya? Ya karena jujur memang belum mencukupi kebutuhan hidup memang, karena saya juga seorang supir di sana yang mungkin dia berpikirnya kurang. Memang manusia itu kan selalu kurang Pak Ustadz ya. Iya. Tapi itulah istri saya, makanya saya pengen banget istri itu bisa berubah, nggak nyanyi malam Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa ngasih arahan atau nasihat-nasihat. Nah begini, Pak Ustadz, sebenarnya Mas Aan kesini juga bawa istrinya. Dia berharap istrinya mau mendengarkan kata-kata Pak Ustadz, karena kan kalau dia yang ngomong, istrinya tahu nih masa lalunya dia kan nggak ada hubungan. Maksudnya banyak melanggar ketentuan-ketentuan agama. Mungkin dengan adanya Pak Ustadz, istrinya bisa lebih mendengar lagi. Saya juga senang istrinya mau sih ke ikut kita hari ini. Mudah-mudahan dia bisa terbuka ya Pak Ustadz. Karena rezeki kan bisa datang dari mana aja. Baik kalau gitu, boleh. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mau ikut ajakan suaminya. Memang ini agak sedikit berat ya Pak Ustadz ketika bicara perekonomian keluarga. Untuk mencoba pergi salah satunya dari kebiasaan, dari kesenangan, dari hobi mungkin Mbak hobi sekali dengan nyanyi, untuk merubah itu memang agak berat. Karena mumpung ada Pak Ustadz di sini, mungkin apa yang disampaikan Pak Ustadz Mbak bisa berpikiran untuk nggak berhenti bernyanyi sih, tetap bernyanyi, tapi ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan gitu Pak Ustadz. Iya, terus terang Mbak, saya ini juga seneng nyanyi Mbak, dan saya banyak mendampingi teman-teman yang biasa nyanyi, mulai yang biasa nyanyi di panggung-panggung sampai biasa nyanyi di TV-TV. Saya biasa mendampingi karena saya tahu persis jiwa seniman itu memang tidak bisa dipaksain, tapi bisa diarahkan ke yang lain. Jadi Mbak, tadi kan suami menginginkan supaya Mbak tidak nyanyi malam, gitu ya. Ini juga untuk kebaikan bersama, menjaga kemaslahatan bersama. Mungkin saya tahu ini berat bagi Mbak karena mungkin persoalan ekonomi, persoalan tidak mencukupi dan lain sebagainya. Nah, kalau saya boleh meyakinkan Mbak, kalau Mbak mau bertekad memenuhi apa kata suami, insya Allah ada jalan rezeki yang lain. Itu ya. Tadi hobinya Mbak sebagai nyanyi, karena itu passion ya Mas Tari, tetap dijalankan. Insya Allah nanti ketika apa yang disampaikan suami ini dituruti, Mbak nyanyi siang nggak bakalan sepi job Mbak. Mulai dari hajatan sampai acara event-event siang akan banyak. Insya Allah kalau Mbak dengan ikhlas, dengan sabar menerima saran dari suami, itu satu. Saya juga yakin Mbak tidak ingin suami kembali seperti semula, yang suka mabuk, suka minum, dan lain sebagainya. Dan tadi dia sudah jelaskan, kalau ini ada di komunitas seperti itu, dia akan balik ke situ. Saya tadi menyarankan Mbak, supaya suami Mbak ini ikut kelompok pengajian, ikut kelompok majelis taklim, yasinan, tahlilan yang ada, sehingga mulai ada perubahan itu. Nah, insya Allah nanti suami akan mendoakan Mbak, supaya rezekinya tetap dibuka oleh Allah pada jalur yang lain. Mbak tetap bisa menyalurkan hobi menyanyi, Mbak tetap bisa menghibur orang, tapi pada forum-forum yang lain. Ya, mungkin
sekarang kan ada jamaah sholawat yang mendatangkan juga sholawatan. Nanti Mbak bisa nyumbangkan suaranya di situ, berkhidmat di situ, nyanyi di hajatan-hajatan, di event-event yang lain. Mungkin seperti itu. Nah, Mbak selama ini nyanyi malamnya itu maksud saya di kafe-kafe yang banyak minuman keras segala macam ya? Enggak sih. Di tempat organ orang hajatan itu. Hajatan juga ada. Ya, Ada tapi tadi hajatan. keterangan dari Mas Aannya seperti itu karena Mas Aannya kan takut tergoda lagi. Tapi ada beberapa nyanyi di tempat yang ada minuman keras segala macam. Ada sih. Ada. Malam itu ada, tapi apa kan rame itu yang di panggung itu kan rame, lampu yang di atas itu dipatiin karena orang mabuk itu semua di situ. Takutnya suamiku kayak gitu, terbang lagi mabuk-mabuk gitu. Jadi Takutnya. saran suami untuk berhenti Mbak nggak mau. Benar alasannya emang murni karena kebutuhan rumah tangga ya. Iya. Jadi menurut Mbak nggak yakin suami pekerjaan sekarang bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga begitu. Oke. Pak Ustadz alasannya seperti itu nih Pak Ustadz. Ya. Bagaimana Pak Ustadz? Jadi sekarang begini Mbak ya, kebutuhan itu mencukupinya ada dua. Yang pertama adalah dengan cara menekan keinginan. Jadi karena berapapun kita punya duit, maka selalu akan tidak cukup kalau keinginan itu tidak dihentikan. Nah, jadi cara yang pertama adalah mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting supaya menjadi cukup. Ya. Nah, yang kedua ya dengan cara apa? Ya mencari pendapatan dengan cara yang lain supaya ini tercukupi. Nah, ini harus bertahap Mas Farid karena harus ada penyesuaian. Jadi Mas Aan juga harus sadar kalau memang seperti itu saya memahami kesulitan dan kondisinya. Maka saya ingin supaya mbaknya ini jujur. Tidak harus kepada saya tapi tolong muhasabah, introspeksi ini betul-betul karena kebutuhan atau keinginan gitu. Nah, kalau nggak bisa sekaligus ya mungkin mulai pelan-pelan Mbak. Jadi kalau yang selama ini 1 minggu full setiap malam mulai dikurangi menjadi 5 malam saja. Nanti bertahap sambil mencari rezeki yang lain. Insya Allah akan terbuka. Nanti berkurangi lagi menjadi 3 malam. Ada target yang seperti itu Mbak. Sehingga nanti pelan-pelan Allah akan membukakan jalan ke yang lain gitu. Nah, di samping usaha-usaha yang lahiriah gitu dibarengi usaha batiniah Mbak. Jadi setelah Mbak pulang nyanyi langsung tahajud, sholat, mohon kepada Allah. Ya Allah, saya namanya sebut Fatimah binti ini hambamu ya Allah. Malam hari ini saya munajat, saya mohon dibukakan pintu rezeki saya yang mulia sebagai pengganti dari rezeki saya yang ada di kafe, bar, dan event-event lainnya. Nah, nanti pelan-pelan gitu, insya Allah akan dituruti gitu. Jadi Mas Aan, yang terpenting ada kesadaran dari Mbak untuk mengikuti apa arahan dari istri, arahan dari suami, karena suami sedang mengarahkan baik. Dan Mas Aan juga jangan memaksakan terlalu dini. Kalau memang istri sudah ada niatan untuk mengurangi ya dan mengikuti saran dari Mas Aan ini. Pak Ustadz, untuk Mas Aan sendiri nih Pak Ustadz, agar dia tidak tergoda lagi apa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya, doa apa yang bisa menguatkan dirinya untuk berhenti total nih untuk taubatan nasuha nih Pak Ustadz? Ya, jadi untuk yang istri yang tadi ya, nanti akan kita catatkan untuk yang seperti itu. Nah, untuk yang Mas Aan, baca itu doanya Nabi Adam. Rabbana dzulamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca itu terus. Jadi mohon istighfar, mohon ampun terhadap salah dan dosa yang telah kita lakukan, dan semoga Allah melindungi, mengampuni dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi itu dibaca Mas Aan sambil pelan-pelan berubah komunitas supaya tidak kembali lagi ke jalan yang sama. Jadi kerjaan Mas Aan sekarang apa, misalnya bisa jadi supir, bisa jadi penjual apa, tapi luangkan waktu untuk kumpul dengan kelompok pengajian, silaturahmi dengan kiai, ya, supaya nanti Mas Aan bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik, yang bisa menjadi contoh bagi istri dan anak-anaknya. Kira itu.
Buat Mbak sendiri, Mbak sudah tahu masa lalunya Mas Aan seperti itu? Sudah tahu dan mau menerima? Alhamdulillah, syukur, mudah-mudahan bahtera rumah tangga Mbak dan Mas Aan Iya, sekarang ini. dan Mbak perlu bersyukur dari kalau Mas Aan yang dulunya begitu sudah bisa menasihati dan memohon Mbak untuk mengurangi, untuk menjalani hidup yang lebih baik. Kan sudah alhamdulillah. Pak Ustadz, kalau misalnya ada pilihan yang belum bisa tinggalkan murni, tapi nih misalnya Pak Ustadz dia bekerja masih ya nyanyi Ya. malam, sementara dia nggak mau coba untuk menyentuh minuman keras dan lain-lainnya itu bagaimana Pak Ustadz proses pencarian rezekinya itu apakah bisa diterima atau tidak? Ya, soal diterima atau tidak itu Itu wallahu urusan. a'lam, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Tapi dari segi kan kita nahkumu bintu wahir istilahnya, kan kita menetapkan justifikasi hukum itu sesuai dohirnya gitu ya. Jadi kalau memang nggak ada cara lain dia mencari rezeki, ya nggak apa-apa. Karena memang kalau dalam keadaan darurat itu barang yang asalnya nggak boleh kan jadi boleh. Misalnya daging babi haram. Tapi ketika nggak ada alternatif lain untuk dimakan dalam rangka mempertahankan hidup, ya itu dalam kondisi darurat itu bisa dilakukan. Nah, Mbak juga begitu. Kalau memang nggak ada, sudah cari yang lain, mencoba yang lain, nggak ada. Ya itu harus diniati dalam untuk ganjil darurat. Jangan malah dinikmati. Ya, ini sudah enak kok, biar haram tapi enak. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Tapi itu harus diniati dalam rangka kita menambal kebutuhan yang mendesak untuk menjawab kondisi darurat ini. Tapi yang tahu ini kan dirinya sendiri. Iya. Nih, kalau misalnya gue udah cari pekerjaan yang lain tapi susah belum dapat dan saya sudah berusaha mengurangi sambil mencari yang lain, maka dalam upaya ini itu statusnya boleh untuk itu, untuk sekedar memenuhi, tidak berlebihan. Tapi kalau sudah berlebihan sampai menikmati dan nggak mau cari usaha yang lain, nggak mau berupaya mencari jalan yang lain, dia sudah ngerasa enak menikmati di situ, nah itu yang nggak boleh. Artinya itu mencari-cari alasan aja Pak. Iya, itu mencari alasan untuk menjustifikasi supaya jadi boleh. Itu makanya yang tahu itu kan dirinya sendiri. Tapi kalau sudah diniati bahwa saya mau berubah, saya mau berhenti dan saya mau mengurangi, insya Allah ada jalan, Mbak. Faida azamta fatawakkal Allah. Kalau Mbak sudah berjanji, sudah berikrar, ya Allah, saya akan mengurangi. Paling tidak di situ dulu sebelum bisa berhenti. Saya akan mengurangi job saya, nyanyi saya di tempat-tempat yang bisa mengundang dan memancing saya untuk berbuat maksiat. Nah, mohon pada Allah begitu, Mbak. Nanti insya Allah akan dibukakan jalan rezeki, Mbak, untuk yang lebih baik dan lebih mulia. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya buat pasangan-pasangan dan istri. Mudah-mudahan masa lalu biarkan menjadi masa lalu. Ya rukun ya Mbak ya, kalau suami nasihati, iya karena suami punya niatan baik, Mbak juga punya niatan baik. Mudah-mudahan ini dicatat sama Allah.